Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 92. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Hansu kembali melanjutkan perjalanan untuk memasuki kota Tianbei. Sekarang Xiaoyan berada di dalam kereta kuda milik Hansu. Dia pun dijamu dengan cukup ramah, dan hal ini membuat Xiaoyan merasa canggung. Tidak biasanya dia mendapatkan keramahan seperti itu dari seorang Hansu. Sambil meminum teh yang diberikan oleh Hansu, Xiaoyan pun bertanya, sebenarnya Hansu ingin membicarakan tentang apa? Hansu pun kemudian menanyakan, apakah Xiaoyan akan segera pergi setelah mereka tiba di kota Tianbei? Xiaoyan menjawab, kemungkinan begitu. Raut wajah Hansu langsung terlihat murung. Yang kemudian dirinya bertanya, bolehkah meminta bantuan dari Tuan Xiaoyan? Xiaoyan pun menebak, jika ini pasti ada hubungannya antara klan Han dan juga klan Hong. Xiaoyan tidak berniat untuk ikut campur di dalam hal ini karena dia tidak ingin menyinggung siapapun. Hansu mengetahui, jika Xiaoyan merupakan seorang alkemis tingkat tinggi, dan di wilayah ini, seorang alkemis sangat dihargai. Jika Xiaoyan mau membantu klan Han, maka klan Hong tidak akan pernah berani untuk menyinggung Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa memandang wajah Hansu yang memelas pada dirinya. Tiba-tiba saja, Hansu pun mengatakan, Tuan Xiaoyan, jika Anda bersedia membantu klan Han, kita akan memberimu imbalan yang sangat besar. Jika itu tidak cukup, aku bersedia menjadi istrimu. Mendengar hal ini, Xiaoyan yang sedang minum teh pun langsung tersedak. Dirinya buru-buru berdiri sambil mengatakan, jangan-jangan aku belum ingin menikah muda. Aku akan memikirkan masalah ini. Selamat tinggal Nona Hansu. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun ngibrit keluar dari dalam kereta Hansu. Sementara Hansu sendiri hanya tersenyum melihat kelakuan dari Xiaoyan. Kelompok Hancong yang melihat Xiaoyan keluar dari dalam kereta, mereka buru-buru membungkuk dan juga memberikan hormat. Hal ini seperti dugaan dari Xiaoyan sebelumnya, dan itu sangat membosankan menjadi orang yang sangat dihormati. Semuanya menjadi serba canggung. Xiaoyan pun memandangi Hancong lalu mengatakan, Kakak Han, kau jangan terlalu sopan seperti ini padaku, dan jangan panggil diriku sebagai tuan. Hidupku telah diselamatkan oleh kalian, dan perlakukan aku seperti biasanya saja. Hancong buru-buru menjawabnya, Tuan Xiaoyan, jangan begitu. Bahkan tanpa diselamatkan oleh kami, dengan kekuatanmu, kau bisa menjaga dirimu sendiri. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia memberikan Hancong sebuah pil sambil mengatakan, Kakak Han, untuk rasa terima kasihku terimalah pil ini, dan kau akan bisa naik ke tahap doang. Hancong awalnya tidak mau menerima pil pemberian Xiaoyan karena dia tahu pil itu sangat berharga. Namun Xiaoyan memaksanya, dan Hancong pun sangat berterima kasih banyak kepada Xiaoyan. Tiba-tiba saja muncullah suara kuda yang membuat Hancong menjadi waspada, dan ternyata yang datang adalah orang-orang dari klan Han. Hal ini membuat kelompok dari Hancong menjadi cukup lega. Detik berikutnya Hansu segera keluar dari dalam kereta. Seorang pemuda yang baru saja tiba terlihat cukup khawatir pada Hansu, yang kemudian dia mengatakan, Kakak Hansu, apakah kau baik-baik saja? Sambil melirik pada Xiaoyan, Hansu pun mengatakan, aku baik-baik saja. Tatapan mata Hansu membuat Xiaoyan merasa sedikit risih jika dirinya teringat dengan ucapan Hansu yang menawarkan diri untuk menjadi istri dari Xiaoyan. Hal itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba saja Hansu pun berkata, jika Tuan Xiaoyan ingin pergi silakan, aku tidak akan menahanmu. Terima kasih banyak atas bantuanmu selama perjalanan ini. Semoga kita beruntung dan bisa bertemu kembali di masa depan. Sambil memandangi Hansu, Xiaoyan pun menjawabnya, mungkin aku akan tinggal sementara, tapi kau jangan terlalu berharap aku bisa membantu masalahmu. Dalam sekejap, raut wajah Hansu pun terlihat sangat gembira dan dia berteriak, benarkah itu? Pemuda di samping Hansu pun bertanya, siapa Tuan Xiaoyan ini, kenapa Hansu memanggilnya dengan sebutan Xiaoyan? Padahal Xiaoyan seumuran dengan dirinya. Hansu mengatakan, jika Xiaoyan adalah tamu kehormatan. Sementara Hanlin, dia mengatakan, seorang yang bisa menjadi tamu kehormatan seharusnya adalah orang yang berada di tahap Douhuang. Mana mungkin pemuda seperti Xiaoyan ini bisa disebut sebagai tamu kehormatan. Meskipun Hansu adalah seorang putri di dalam klan Han, tapi dia tidak boleh mengabaikan aturan klan Han sendiri.
Hansu segera melirik pada dua penjaga, yang kemudian kedua penjaga itu pun melemparkan tubuh dari tetua Hongmu dan juga tetua Hongli ke hadapan dari Hanlin. Sontak hal ini membuat Hanlin cukup kaget yang kemudian Hansu pun berkata, tetua Hongmu dan juga tetua Hongli datang untuk menangkapku, namun mereka telah dikalahkan oleh Tuan Xiaoyan. Apakah dia saat ini sudah memenuhi syarat untuk aku panggil sebagai tamu kehormatan? Dalam sekejap, raut wajah Hanlin pun berubah, penuh kengerian ketika dia melihat pada Xiaoyan, pemuda yang seusianya, namun sudah mampu mengalahkan dua orang tetua yang berada di tahap Do Huang. Hanlin pun buru-buru menangkupkan tangan pada Xiaoyan dan dia meminta maaf jika sebelumnya telah berlaku tidak sopan. Hansu kemudian menyuruh dua penjaga untuk kembali masukkan tubuh dari dua tetua Hong dan dirinya mengajak Xiaoyan menuju ke klan karena akan diperkenalkan dengan orang-orang dari klan Han. Setengah jam kemudian mereka telah sampai di kediaman dari klan Han yang terletak di bagian selatan dari kota Tianbei. Hansu cukup terkejut karena melihat ada orang-orang dari klan Hong di tempatnya saat ini. Sebenarnya mereka mau apa? Hal ini membuat Hansu buru-buru mengajak Xiaoyan untuk menuju ruang pertemuan dari klan Han. Dari luar, Xiaoyan bisa melihat banyak orang di dalamnya. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan seorang gadis di dalam ruangan itu yang membuat Xiaoyan berkata dalam hati, "Ah, Han Yu, kenapa dia ada di tempat ini? Apakah dia juga anggota dari klan Han?" Pantas saja, selama ini aku merasa tidak asing dengan wajah dari Hansu. Ternyata dia mirip dengan Han Yu. Apakah mereka berdua sebenarnya kakak beradik? Suasana di dalam ruang pertemuan klan Han sendiri sangat tegang karena saat ini Hong Chen menanyakan apakah ketua klan Han, yaitu Han Ji, setuju dengan permintaan dari ayah Hong Chen untuk menikahkan Han Yu dan juga Hansu dengan dirinya. Han Ji pun mengatakan tidak setuju, sementara Hong Chen mengatakan dirinya sekarang baru saja menjadi murid aula dalam dari pavilion petir angin. Dalam sekejap saja, raut wajah Han Ji dan juga semua orang di tempat ini menjadi sangat jelek. Mereka mengetahui status dari murid aula dalam, yang berarti membuat pavilion petir angin akan benar-benar menghargai dan siap memberikan bantuan apapun. Han Yu yang biasanya tenang juga sedikit tegang dan tiba-tiba saja dengan sangat sombongnya Hong Chen mengatakan, jika klan Han ini bisa menemukan generasi muda yang bisa mengalahkan diriku di dalam pertarungan arena yang akan terjadi 3 hari lagi, maka klan Hongku tidak akan mengganggu klan Han selama 10 tahun. Semua orang di dalam klan Han hanya bisa terdiam karena tidak mungkin ada generasi muda di seluruh kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan Hong Chen. Tiba-tiba saja Han Yu pun mengatakan, baiklah, klan Han menerima tantanganmu. Jika pihak kita kalah, aku akan menikah denganmu, tapi tidak dengan adikku. Hong Chen tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini yang kemudian diam jawabnya, oke, tidak masalah. Mau kakaknya atau adiknya yang menikah denganku, semuanya sama-sama montok. Hong Chen kemudian mengajak semua orang-orangnya pergi dari tempat ini dan akan kembali lagi setelah 3 hari. Semua orang di dalam ruangan ini melihat pada Han Yu yang kemudian bertanya apakah dia punya solusi karena berani menerima tantangan dari Hong Chen. Han Yu pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Hansu masuk ke dalam ruangan pertemuan dan dia langsung mengatakan, siapa bilang kita tidak memiliki solusinya? Aku punya orang yang tepat untuk bisa menghadapi Hong Chen. Semua orang di dalam ruangan ini pun kaget melihat kemunculan Hansu. Sementara Han Ji buru-buru bertanya, bagaimana bisa kita menemukan generasi muda yang bisa melawan Hong Chen dalam waktu 3 hari? Hansu pun segera berteriak, masuklah. Detik berikutnya, Xiaoyan melangkahkan kaki dan masuk ke dalam ruang pertemuan. Dia melihat Han Yu sambil tersenyum, yang kemudian mengatakan, Senior Han Yu, bertahun-tahun tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Melihat kemunculan Xiaoyan di tempat ini, Han Yu pun berteriak, Xiaoyan, kenapa kau di sini? Sementara Hansu kali ini bertanya, kakak, sebenarnya kau sudah mengenal Tuan Xiaoyan? Han Yu lalu mengatakan bahwa Xiaoyan ini merupakan juniornya di Akademi Jianan bagian dalam. Dia sangat hebat dan juga berbakat. Saat berada di tahap Dadoshi, Xiaoyan sudah mampu mengalahkan seseorang yang berada di tahap Do Huang.
baru setahun bergabung dengan Akademi Jianan bagian dalam, langsung mendapatkan peringkat 3 dari daftar terkuat. Mendengar cerita ini, semua orang di dalam ruangan pun kaget, sementara Hansu yang sedikit tahu tentang daftar terkuat merasa Xiaoyan adalah seorang monster. Hanyu lalu bertanya, kenapa Xiaoyan bisa datang bersama dengan Hansu? Xiaoyan menceritakan apa saja yang telah dia alami sampai akhirnya bisa sampai di tempat ini. Hanji, ayah dari Hansu dan juga Hanyu, buru-buru berterima kasih pada Xiaoyan karena sudah menyelamatkan putrinya dari bahaya. Kembali ke permasalahan dengan klan Hong. Hari ini, Hong Chen telah datang untuk memberikan tekanan karena dirinya sudah bergabung dengan aula dalam dari Paviliun Utara Petir Angin. Xiaoyan bertanya, Paviliun Utara, apakah itu masih sama dengan Paviliun Petir Angin yang sebenarnya? Hansu mulai menjelaskan, jika Paviliun Petir Angin itu dibagi menjadi 4, Utara, Selatan, Barat, dan juga Timur. Paviliun Utara letaknya di Gunung Qifeng, 500 km dari kota Tianbei ini. Hanji lalu mengungkap alasan Hong Chen untuk dinikahkan dengan Hansu serta Hanyu sebenarnya hanyalah akal bulus dari ayahnya. Tujuan utama mereka adalah menguasai seluruh kota Tianbei ini tanpa gangguan dari klan Han. Saat ini, generasi muda terkuat di kota Tianbei adalah Hong Chen, maka dia sangat berani mengajukan tantangan. Meski Han Yue juga berada di level Do Huang, namun jaraknya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Hong Chen ini. Tiba-tiba saja Han Yue tersenyum melirik ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, sebenarnya masalah ini sangat mudah diatasi. Syaratnya, jika ada seseorang yang bersedia memberikan bantuan. Hansu buru-buru melirik Xiaoyan yang ada di sampingnya lalu berkata, benar, Tuan Xiaoyan sangat kuat. Jika dia bersedia membantu kita, masalah Hong Chen akan teratasi. Dan detik berikutnya, Han Yu pun mendekati Xiaoyan kemudian berbisik, jika masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi klan Han miliknya, semoga kau bisa membantu kami, ya paling tidak sebagai permintaan maafmu karena telah mencuri inti susu pembersih tubuh yang ada di gunung setelah aku memberikan info padamu. Xiaoyan cukup kaget lalu bertanya, kenapa kau bisa tahu tentang hal itu? Han Yu pun kali ini menjawabnya, apa kau lupa? Monyet raksasa itu bisa berbicara. Dialah yang telah memberitahuku. Xiaoyan, jika kau bersedia membantuku, maka aku juga bersedia untuk. Xiaoyan buru-buru memotong ucapan dari Han Yu. Stop, jangan bilang jika kau juga ingin menjadi istriku. Raut wajah dari Han Yu dalam sekejap saja langsung memerah. Sementara Xiaoyan lanjut mengatakan, kalian kakak beradik memang satu hati. Aku tidak bisa berjanji banyak, tapi aku akan mengusahakan yang terbaik. Dalam sekejap, raut wajah dari Han Yu terlihat sangat gembira. Dia buru-buru melihat pada ayahnya, lalu mengatakan, Xiaoyan sudah setuju. Semua orang yang ada di tempat ini sangat senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba saja Hanji mengatakan, kekuatan Hong Chen itu berada di level 7 Do Huang. Ditambah dengan teknik-teknik dari Paviliun Petir Angin, membuat dirinya cukup sulit dikalahkan. Dan Hanji takut jika Xiaoyan terluka ketika menghadapi Hong Chen. Tiba-tiba saja seorang parubaya yang merupakan adik dari Hanji bernama Han Tian segera maju ke depan lalu mengatakan, kenapa kita tidak menguji Tuan Xiaoyan saja? Han Tian ini berada di level Do Huang bintang 8. Untuk memastikan Xiaoyan bisa menghadapi Hong Chen, dirinya akan melakukan tes pada Xiaoyan. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa tertawa, lalu mengatakan, Paman Han Tian, jika aku tidak bisa menghindari seranganmu dalam 10 gerakan, maka aku Xiaoyan akan mundur dari masalah ini. Dalam sekejap, seluruh orang yang ada di tempat ini menjadi gempar setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Han Yu yang cukup ragu, dia pun mengatakan, Xiaoyan, Paman Han ini memiliki doki angin dan pergerakannya sangat lincah. Apakah kau akan benar-benar bisa menghindarinya dalam 10 serangan dari Paman Han Tian? Untuk membuktikan ucapannya tidak main-main, Xiaoyan menyuruh Paman Han Tian untuk segera memulai tes ini. Tanpa basa-basi lagi, Han Tian langsung mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu 9 langkah angin berputar. Gerakan pertama, kedua, ketiga bisa dihindari oleh Xiaoyan dengan cukup mudah. Hal itu membuat Han Tian cukup kagum. Dirinya menambahkan kecepatan hingga gerakan ke-9. Semua orang hanya bisa melihat tubuh Han Tian seperti benang-benang cahaya saking cepatnya. Namun Xiaoyan masih dengan santai menghindari serangan-serangan itu.
Sampailah pada gerakan ke-10, Han Tian telah mengurung Xiaoyan dengan pusaran angin yang sangat mengerikan dari segala arah. Tiba-tiba saja, Xiaoyan berkata sambil memancarkan cahaya perak dari dalam tubuhnya, "Berhenti!" Yang kemudian, Xiaoyan muncul di hadapan banyak orang. Pusaran angin telah menghilang. Yang kemudian Xiaoyan tersenyum pada Han Tian sambil mengatakan, "Terima kasih banyak Paman Han telah membiarkanku menang." Sontak Han Tian berteriak, "Sebenarnya kau adalah seorang Douzong." Karena orang yang memiliki kekuatan spasial minimal harus berada di tahap Douzong. Xiaoyan hanya tersenyum lalu mengatakan, "Aku belum mencapai tahap itu." Dan dia hanya kebetulan memiliki kekuatan seperti ini. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini sangat kaget sekaligus senang dengan kemampuan dari Xiaoyan. Mereka cukup yakin jika Hong Chen pasti bisa dikalahkan. Han Ji pun buru-buru berdiri dari tempat duduknya. Jika Xiaoyan bisa membantu Clan Han melewati masalah ini, maka Clan Han akan sangat berhutang budi pada Xiaoyan. Semua orang dari Clan Han yang ada di dalam ruangan ini termasuk Han Yu dan juga Han Su buru-buru membungkuk memberikan hormat pada Xiaoyan. Xiaoyan sendiri hanya bisa tersenyum dan akan melakukan yang terbaik. Han Ji kemudian memberikan tawaran jika Xiaoyan ingin sesuatu jangan sungkan untuk mengatakan. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia meminta bahan-bahan obat untuk menyembuhkan luka dalamnya karena sebelumnya luka dalam tubuh Xiaoyan belum sembuh total. Dalam 3 hari ini sebelum pertarungan dimulai dia akan mengatasi seluruh luka itu. Han Ji dan juga yang lainnya sangat kaget karena Xiaoyan belum sembuh total tapi sudah sehebat itu. Bagaimana jika kondisinya pulih 100%? Sambil melihat orang tua yang sejak tadi diam saja, Han Ji pun mengatakan supaya Xiaoyan diperiksa oleh Zhugan untuk membantu menyembuhkan luka dalamnya. Zhugan ini bukan berasal dari Clan Han. Dia adalah seorang alkemis level 5 yang diundang untuk menjadi kepala alkemis dari Clan Han ini dan dibayar dengan sangat mahal. Sikapnya sangat sombong karena alkemis di tempat ini benar-benar sangat dihargai. Dengan masih memejamkan matanya dan tidak memandang Xiaoyan sedikit pun, Zhugan pun berkata, "Kesinilah, biar aku cek lukamu." Melihat keangkuhan dari Zhugan, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berjalan mendekati orang tua itu. Zhugan kemudian memegang tangan dari Xiaoyan dan dirinya memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Xiaoyan untuk mengecek lukanya. Tiba-tiba saja kekuatan spiritual milik Zhugan dihancurkan oleh kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Hal ini membuat Zhugan sangat kaget. Dia segera melepaskan tangan dari Xiaoyan yang kemudian Zhugan terjatuh dari tempat duduknya dan dia buru-buru mundur untuk menjaga jarak dari Xiaoyan dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Semua orang yang melihat adegan ini pun sangat terkejut. Sementara Han Ji secara spontan bertanya, "Tuan Zhugan, ada apa?" Zhugan masih terbengong penuh ketakutan ketika memandangi wajah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri hanya tersenyum sambil berkata, "Tuan Zhugan, mohon maaf, bagian di dalam tubuhku memang sangat aneh." Xiaoyan kemudian meminta secari kertas dan dia menuliskan bahan-bahan obat yang dia butuhkan lalu memberikannya pada Zhugan. Membaca bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan, Zhugan pun sangat terkejut karena dia tahu bahan-bahan ini adalah untuk membuat pil tingkat tinggi. Keangkuhan dan juga kesombongan seorang Zhugan hancur dalam sekejap. Dirinya segera membungkuk hormat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Tuan Xiaoyan, aku akan mencarikan bahan yang terbaik untuk dirimu." Semua orang yang berada di dalam ruangan ini sangat kaget kenapa sikap dari Zhugan tiba-tiba menjadi sangat ramah. Bukankah setiap harinya dia terlihat sangat angkuh dan sombong di hadapan Xiaoyan? Dia tidak berani menampilkan kesombongannya kembali. Han Yu dan juga Han Su hanya bisa saling pandang. Kemudian mereka tersenyum karena sebenarnya sudah mengetahui jika Xiaoyan memanglah seorang alkemis. Bisa membuat Zhugan ketakutan. Berarti level dari Xiaoyan lebih tinggi darinya. Han Ji pun melihat pada Han Su dan menyuruh dia mengantarkan Xiaoyan ke dalam kamarnya supaya bisa beristirahat. Setelah Xiaoyan pergi, Han Ji bertanya pada Zhugan sebenarnya apa yang terjadi. Zhugan menarik nafas panjang. Dia melihat pada Han Yu lalu bertanya, "Seharusnya Tuan Xiaoyan ini juga seorang alkemis, bukan?" Han Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Saat aku masih berada di Akademi Dalam, Xiaoyan saat itu sudah bisa membuat pil level 5 dan kemungkinan saat ini levelnya sudah meningkat."
Semua orang yang ada di dalam tempat ini hanya bisa melongo. Sementara Hanji tertawa dengan keras karena klan mereka kali ini seolah-olah telah mendapatkan seorang dewa. Dia menyuruh semua anggota dari klan Han memberikan pelayanan yang terbaik pada Xiaoyan. Jika ada yang menyinggungnya, maka akan dihukum sesuai aturan klan Han ini. Di dalam kamarnya sendiri, Xiaoyan merasa Hong Chen cukup hebat karena bisa bergabung dengan pavilion petir angin, dan tidak heran jika sikapnya sangat sombong. Jika bukan untuk membantu Han Yu dan juga Han Su, Xiaoyan tidak ingin terlibat di dalam masalah ini. Dia cukup yakin baik klan Han maupun klan Hong pasti memiliki seorang Dosong yang telah menyembunyikan dirinya. Karena Xiaoyan sudah memutuskan untuk terlibat, maka dia tidak akan mundur. Dan dia tidak takut dengan Hong Chen meskipun dirinya merupakan murid dari pavilion petir angin. Xiaoyan bergumam, setelah masalah ini selesai dia akan segera pergi. Jika memungkinkan, dia harus segera naik ke tahap Dosong sebelum mengikuti kompetisi perkumpulan pil. Bagaimanapun juga, setidaknya Xiaoyan harus bisa masuk 10 besar supaya bisa memiliki kualifikasi menaklukkan 3000 api yang membakar. Karena Xiaoyan sangat membutuhkan api keempat untuk menyembuhkan racun di dalam tubuhnya dan juga melawan seorang elit Daosun. Detik berikutnya, Xiaoyan menekan cincin dari Tian Huo yang telah dia pakai di jarinya. Hingga detik ini, orang tua itu belum terbangun semenjak memutuskan untuk menyerap energi dari roh ganas, dan Xiaoyan tidak berani membangunkannya. Selanjutnya, Xiaoyan mengambil botol yang di dalamnya ada Hanfeng. Dia segera mengeluarkan Hanfeng dari dalam botol itu, kemudian menginterogasi di mana Yalou dikurung. Hanfeng tetap tidak mau mengatakannya. Namun setelah disiksa menggunakan api hati, membuat Hanfeng cukup menderita dan akhirnya memberitahu Xiaoyan jika Yalou berada di markas cabang aula jiwa yang ada di wilayah barat dari dataran tengah ini. Tempat itu dikenal dengan nama Kota Ming, dan tempat itu juga dijaga oleh tetua terhormat yang berada di level Daosun. Xiaoyan pun teringat pada saat itu persepsi jiwanya telah memasuki tempat dari Yalou dikurung, namun segera dihancurkan oleh kekuatan tertentu, dan mungkin itu merupakan kekuatan dari tetua yang telah menjaga tempat itu. Xiaoyan merasa ini akan sangat merepotkan jika ingin menolong gurunya. Bahkan seorang Daosun tidak akan terluka parah di hadapan api teratai pemusnahan. Setelah mendapatkan info yang cukup, Xiaoyan kembali memasukkan Hanfeng ke dalam botol dan menyimpannya di dalam cincin. Xiaoyan mulai memejamkan matanya karena harus memulihkan dirinya untuk bisa melawan Hong Chen. 2 hari kemudian, bahan-bahan obat yang diminta oleh Xiaoyan diantarkan ke dalam kamarnya. Xiaoyan kembali menutup diri dan tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk mengganggunya. Hari ketiga pun telah tiba. Han Yu dan juga Han Su pun menunggu Xiaoyan di depan kamarnya. Han Su saat ini terlihat cukup gelisah karena Xiaoyan belum juga keluar dari kamarnya. Kemudian Han Yu menyuruh adiknya untuk tetap tenang karena Xiaoyan bukan orang yang lepas tanggung jawab. Dia selama ini selalu muncul dengan tepat waktu. Han Su tampak tidak bisa diam karena dia takut telah terjadi apa-apa pada Xiaoyan. Melihat tingkah dari adiknya ini yang terlihat tidak biasa, Han Yu lalu bertanya, "Sure, apakah kau jatuh cinta pada Xiaoyan?" Dalam sekejap pipi dari Han Su berubah menjadi memerah dan dia pun menjawabnya, "Kakak, omong kosong apa kau ini? Aku baru saja mengenalnya. Bagaimana bisa jatuh cinta?" Sementara Han Yu langsung mengatakan, "Aku akan mengingatkanmu. Xiaoyan itu memang luar biasa, dan hati seorang pria seperti ini sangat sulit untuk didapatkan. Selain itu, Xiaoyan juga sudah memiliki kekasih." Han Su terkejut dan dia bertanya, apakah kekasih Xiaoyan itu luar biasa? Sambil memainkan rambutnya, Han Yu pun menjawab, "Lebih dari luar biasa. Dia adalah orang yang paling pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Kau ingat, aku pernah menceritakan Lin Xiuya, orang yang berada di peringkat kedua daftar terkuat. Bahkan bisa dikalahkan oleh kekasih Xiaoyan kurang dari 10 jurus." Mendengar hal ini, Han Su hanya bisa menggigit bibirnya sambil mengatakan, "Kakak, jangan bilang bahwa kekasih dari Xiaoyan itu lebih menonjol dari dirimu yang sangat angkuh ini." Han Yu pun tersenyum lalu menjawabnya, "Kakakmu ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika tidak, aku sudah pasti menantang kekasih dari Xiaoyan ketika berada di dalam akademi yang kemudian akan kurebut Xiaoyan dari tangannya."
Tiba-tiba saja pintu kamar Xiaoyan terbuka. Dia tersenyum ketika melihat Han Su dan juga Han Yu sudah menunggunya. Xiaoyan kemudian mengajak mereka berdua untuk menuju arena pertarungan karena hari ini Xiaoyan akan melawan Hong Chen. Sebuah arena yang sangat besar terletak di tengah-tengah dari kota Tianbei. Tempat itu sekarang sudah penuh dengan orang karena kabar tentang Hong Chen akan bertarung dengan orang klan Han sudah tersebar luas. Dan jika Hong Chen menang, maka klan Hong tidak akan mengganggu klan Han selama 10 tahun. Banyak orang yang hadir di tempat ini cukup ragu apakah klan Han memiliki seseorang generasi muda yang bisa melawan Hong Chen. Karena di seluruh kota Tianbei, Hong Chen termasuk pemuda terkuat. Mungkin nasib buruk hari ini akan menimpa klan Han dan mereka akan kehilangan satu anak gadisnya yang cantik. Orang-orang dari klan Hong juga telah tiba di tempat ini. Sementara Hong Chen memandang semua orang dengan tatapan mata yang sombong dan juga angkuh. Di sisi lain Hong Li, ayah dari Hong Chen, pun berkata pada Han Ji, "Hahaha, ketua klan Han, ternyata kau juga datang. Kupikir dirimu akan bersembunyi." Han Ji pun hanya menjawabnya, "Karena klan Hong memiliki niat baik untuk tidak mengganggu klan Hanku selama 10 tahun, maka aku harus menyaksikan kemenangan ini bisa didapatkan oleh klan Han." Hong Li pun kemudian menjawabnya, "Hohoho, tapi aku pikir sebelum kau menerima niat baikku, kau akan kehilangan satu putrimu. Tapi kau tidak perlu cemas, aku akan memperlakukan menantuku dengan cukup baik." Hong Chen tiba-tiba saja berdiri di tempat duduknya, lalu mengatakan, "Sudahlah, tidak perlu banyak mengatakan apapun. Aku sedang buru-buru, karena harus segera kembali ke pavilion petir angin untuk berlatih." Dalam sekejap, Hong Chen segera melompat ke arena pertarungan, dan dia melihat orang-orang dari klan Han sambil mengatakan, "Tidak perlu bertele-tele lagi, siapa yang akan maju untuk melawanku?" Tatapan mata Hong Chen berhenti pada Han Yue, dan saat ini Han Yue pun langsung tersenyum. Dia menunjuk ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Lawanmu bukan aku, tapi dia." Semua orang yang hadir di tempat ini sangat kaget karena tidak mengenal Xiaoyan dan dari mana pemuda itu berasal beraninya melawan Hong Chen di arena sendiri. Hong Chen tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Han Yu, bahkan jika kau mencari seseorang yang rela mati untukmu, setidaknya carilah orang yang layak untuk melawanku." Xiaoyan hanya tersenyum mendengar kesombongan dan juga keangkuhan dari Hong Chen ini. Namun di dalam mata dari Xiaoyan memiliki niat ingin menghancurkan Hong Chen dan juga kesombongannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah pertarungan Xiaoyan dan juga Hong Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.